Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan sedikit share ya buat teman-teman semuanya, barang-barang apa saja yang kadang-kadang itu bisa rusak ataupun yang kadang itu bisa membuat rugi di toko kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya, atau internal ataupun eksternal ya. Itu merupakan suatu resiko ya, suatu resiko, suatu dagang ataupun usaha apapun pasti ada resikonya guys. Apalagi di toko sembako itu pasti ada banyak sekali resikonya. Misalkan saja barang-barang yang expired itu juga menjadi suatu kendala ya guys. Jadi di toko sembako itu juga pasti ada barang-barang yang expired ya guys, kayak kopi-kopi kayak gini ya, pasti itu ada. Pun kayak mimi kayak gini ya guys, pasti juga ada guys yang expired, walaupun kadang-kadang itu ada yang bisa ditukar dan juga ada yang tidak bisa ditukar dan kita buang saja sebagai suatu kerugian yang pasti akan terjadi di toko kalian. Entah itu kapan waktunya, itu pasti kalian akan mengalaminya guys, seperti di toko saya ini. Kemudian selanjutnya itu faktor eksternal ya, yang tidak disengaja. Contohnya saja di tempat saya ya, kayak mie ya. Mie kayak gini guys, ini digigit tikus guys, digigit tikus. Itu dirusak-rusak kayak gini guys, dilubangin ya. Jadi ini sangat mengganggu sekali. Sini saya mau berbagi cerita ya, bagaimana caranya mengatasi tikus di toko, terutama di toko saya ini. Biasa yang saya lakukan ya, apabila mengalami hal-hal kayak gini guys, digregitin tikus guys, ini dijual sudah nggak laku ya, ditukar juga nggak bisa, jadinya kita buang saja. Kemudian untuk cara mengatasi tikus di warung itu bagaimana? Silahkan disimak saja videonya guys. Untuk mengatasi tikus ya yang makan mie itu, caranya itu bisa, yang pertama itu kita dengan menggunakan lem tikus guys. Jadi kita gunakan lem tikus ya, nanti dipajang di bawah sini itu dengan lem tikus. Tetapi sudah saya pernah lakukan, itu kadang-kadang kena, kadang-kadang tidak guys. Jadi biasanya hari pertama itu kena, hari kedua, tikus yang kedua, ketiga, keempat, kelima itu nggak mau lagi ke tempat situ lagi guys, karena mungkin sudah tahu ya, ataupun dikasih tahu sama tikus yang terperangkap itu guys. Jadi tidak apa-apa, itu merupakan salah satu cara yang pertama. Terus cara yang kedua guys, biasanya saya menggunakan racun tikus ya. Saya gunakan racun tikus di atas kertas, kemudian saya taruh di atas ini guys. Biasanya saya taruh di atas ini, kemudian nanti dimakan sama tikusnya dan mati ya. Tetapi matinya itu di sembarang tempat. Kerugian atau kelemahannya itu kadang-kadang bau tikus, tapi nggak tahu tikusnya di mana ya, kadang nyelempet-nyelempet di suatu tempat guys. Jadi cara yang kedua itu dengan cara yang pertama itu ada plus dan minusnya ya, tetapi intinya tujuannya sama. Tujuannya sama untuk menghilangkan tikus guys. Terus cara yang ketiga yang pernah saya lakukan ketika atau untuk mengatasi tikus ya yang memakan barang dagangan kita, contohnya saja kayak mie instan ini ya guys ya. Mie instan ini digerogotin sama tikus. Jadi biasanya itu saya menggunakan cara di atas tadi, cara ke satu, kedua. Terus cara ketiga itu biasanya ya, kayak mie ini ya, saya pindahkan ke rak lain guys, yang agak jauhan. Misalkan dari sini saya pindahkan ke rak situ guys, ke rak sana ya.
biasanya saya pindahkan seperti itu. Biasanya tikusnya juga kadang mau berhenti guys. Jadi ini sekedar sharing saja, berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang pernah saya lakukan guys. Jadi solusi yang ketiga itu dengan cara memindahkan ya barang-barang mie instan ini ke tempat lain, ke rak lain yang agak sedikit jauh guys. Jadi nantinya itu apa namanya, tidak digigit tikus lagi guys. Jadi ini cara yang ketiga ya. Untuk cara yang keempat itu di atasnya mie instan ini ya, di atas ini untuk lampunya itu guys, salah satu lampunya ya di atas sana itu jangan dimatikan guys, nggak usah dimatikan, supaya nanti jadi terang terus ya di ruangan ini. Jadi minyak itu tidak dimakan sama tikus guys. Jadi itu cara yang keempat. Biasanya cara keempat itu ya, maksudnya cara ke 1 dan sampai ke 4 itu biasanya saya lakukan ya. Tetapi kadang-kadang pasti salah satu ada yang berhasil guys. Terus saya mau sharing lagi barang-barang apa saja yang biasanya disukai sama tikus ya, yang biasanya dirusak-rusak sama tikus. Selain daripada mie instan ya, mie instan kayak gini guys. Selain mie instan ini, barang-barang apa saja yang biasanya dirusak sama hewan tikus ya dari eksternal ini. Oke, kita simak saja videonya guys, pengalaman pribadi dari saya guys. Barang-barang yang biasanya dirusak atau digerogotin tikus ya, biasanya ini snack-snack guys. Snack-snack ya, biasanya ya snack-snack yang UMKM kayak gini guys. Biasanya itu disenangi sama tikus karena ada minyak-minyaknya dan mungkin juga gurih guys. Jadi ini disenangi banyak oleh tikus-tikus di toko sembako ya, ataupun minimarket guys. Semuanya pasti kadang-kadang itu ada tikus ya yang suka menggigit guys. Jadi harus diperhatikan dan juga tempatnya harus dibikin bersih guys, biar tikus itu enggak menjadi betah tentunya. Terus yang berikutnya itu ini guys, kalau di tempat saya ya telur ya, telur itu biasanya disukai juga oleh tikus guys. Jadi tikus-tikus ini biasanya makan telur ini guys. Jadi telur ini harus dikasih penutup ya, saya kasih penutup seperti ini modif sendiri guys, dibikin sendiri. Tujuannya supaya tikus-tikus itu tidak bisa masuk guys, rapat ya kayak gini ya, tidak bisa masuk dan apa namanya, telurnya menjadi aman guys. Jadi aman ya kayak gini ya, telurnya menjadi aman. Jadi buat teman-teman ya yang pengen apa membuat kayak gini, ini dikasih tutup guys. Jadi petinya itu dikasih penutup lagi guys kayak gini ya. Terus barang di toko sembako berikutnya yang disukai tikus biasanya itu, kalau di tempat saya minyak guys, minyak kayak gini. Kalau sudah ada tikus yang menggigit itu biasanya digigit terus gitu guys. Jadi minyak ya, minyak goreng kayak gini guys, disenangi tikus juga. Jadi harus berhati-hati ya, ataupun harus diperhatikan tempatnya harus bersih ya. Jadi nanti tikus-tikusnya tidak bolongin ya, atau merusak atau menggigit, cuma digigit-gigit saja, sehingga nantinya itu akan menjadi rusak ya, barangnya nggak bisa dijual kembali guys, kita rugi jadinya. Oke, itulah sekedar sharing dari saya ya. Atau mungkin di tempat kalian, di toko kalian, di warung kalian mungkin
ada barang lain selain di tempat saya yang pernah digigit tikus, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Buat kalian yang belum subscribe ya, mohon dibantu subscribe-nya biar channel kami lebih berkembang dan bermanfaat tentunya, sehingga kami lebih senang ya membuat konten-konten selanjutnya kembali guys. Buat kalian yang belum subscribe ya, silahkan saja di klik loncengnya supaya kami lebih semangat tentunya guys. Oke, mohon maaf ya apabila banyak kesalahan dalam membawakan konten ini ya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya, mohon dimaafkan ya karena ini masih pemula. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.